Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Masih bersama Bung Teguh dan saya Prasetyo Aditya. Kalau di segmen pertama tadi kita ngomongin soal lini tengah, di segmen kedua kita ngomongin soal taktik yang bisa menahan gegenpressing. Kalau di segmen ketiga ini, saya tadi masih ingat Bung Teguh bilang bahwa tren satu striker ini menguntungkan Liverpool. Karena ya dengan Liverpool dengan 4-3-3 itu jauh lebih mudah lah istilahnya gitu ya untuk menahan satu striker. Nah, di anjuran yang ketiga adalah sangat dianjurkan untuk bermain dengan 2 striker. Karena hampir bisa dipastikan Liverpool musim ini tuh agak kesulitan untuk menghadapi lawan yang memiliki 2 striker. Ini ada contohnya nggak sih Bang untuk kayak gimana sih? Iya, kalau misalnya tadi yang awal bahasan kita ya, kayak misalkan yang jadikan acuan adalah yang Sheffield sama Salzburg. Dari situ juga udah kelihatan banget. Jadi mulai awal-awal musim gitu, itu udah mulai kelihatan bahwa si Liverpool ini sedikit kesulitan kalau ada 2 striker yang bisa ngurung backnya. Jadi kayak misalkan gini, itu sering kali terkecoh ya ketika tim gitu ada yang misalkan pakai 4 3 2 1 gitu. Tapi kan bukan berarti formasi dasar ini tidak bisa berubah jadi saat di pertandingan. Nah, ya gitu, kayak misalkan contohnya Sheffield gitu. Sheffield waktu lawan Liverpool dia ya kayak yang pakai kayak yang nggak ada strikernya gitu, padahal padahal duanya tuh ya ngurung backnya gitu, Van Dijk sama Joe Gomez gitu. Nah itu juga yang yang mulai kelihatan tuh yang paling parahnya sih pas lawan Salzburg gitu. Itu tuh Liverpool udah unggul 3-0, terus disamain gitu, jadi 3-3, akhirnya jadi 4-3 gitu. Itu Salzburg tetap kalah ya. Ya tetap kalah, cuman dari situ tim lain bisa lihat bahwa celahnya tuh sebenarnya ada di sini. Jadi dengan dua striker ini yang sebenarnya tugasnya untuk ngurung pertahanannya Liverpool, jadi itu membuat pemain sayapnya lawan atau pemain tengahnya ini bisa bergerak untuk melakukan tusukan atau main apa, karena kalau nggak 2 strikernya ini yang nggak terus ngeganggu banget si backnya tuh susah banget, karena si 2 back tengahnya Liverpool ini kan tipikalnya ball playing defender, jadi ikut nge-build up. Ya terus dia yang pokoknya back yang nggak cuman yang nggak nahan bola, yang nggak nge-save doang gitu. Jadi dia ikutan build up play gitu. Jadi si 2 striker ini penting banget, dan kelihatan banget ya di match-match yang kalah ini yang si Liverpool tuh kelihatan bahwa ada 2 pemain depan yang ngegangguin terus si backnya, dan itu tuh kayak wah tuh kan bener, kayak pas saya bikin tuh cuman ngasih contoh aja, ternyata begitu tulisannya keluar ya kebukti gitu. Mereka melakukan hal itu. Iya gitu, bahkan kayak misalkan Watford ada Troy Deeney sama striker yang satunya lagi gitu, si Ismail Assar yang jadi yang jadi pemain sayap atau jadi inside forward di klub sebelumnya malah dimundurin banget. Seolah-olah dia tuh bukan pemain yang penyerang. Iya gitu, penyerang, dan bahkan wah gila gitu, bisa jadi starnya lah, bisa jadi man of the match-nya gitu, dan wah ini siapa sih Sar ini gitu. Dan kalau yang udah ngikutin dia dari lama sih atau yang main FIFA gitu kan, wah dia kencang banget gitu. Jadi harus ada si dua striker ini bukan buat ngambil serangan, tapi sebenarnya untuk mengakali gimana cara nyari celah gitulah. Emang Liverpool kan kemarin juga kalah dari Chelsea ya di Piala FA. Dan mungkin bisa jadi karena beberapa menurunkan ya pemain muda lah gitu ya. Nah, apakah 3 cara ini masih bisa dilakukan oleh tim lain ke depannya gitu untuk sisa musim ini? Mungkin sih kalau saya lihat, kita juga nanti bakal bisa lihat gimana Jurgen Klopp bisa beradaptasi seenggaknya gitu. Apakah dia cuman pelatih yang keras kepala sama si pendekatannya,
atau dia wah kayaknya nih saya harus ada 1 atau 2 yang harus saya ganti gitu karena sudah mulai kebaca banget si permainannya gitu. Pendekatannya sudah pasti bisa. Sudah pasti bisa kalau Jurgen Klopp kekeh gitu. Kalau dia keras kepala, oh ya nih dia seperti ini karena kan setiap tim juga pasti ada plan A sama si plan B-nya. Tapi kan pertanyaannya tidak semua pelatih karena nggak ada si plan B-nya, sementara si tactician yang baik kan tactician yang punya plan A, B, C ketika plan A-nya nggak jalan kayak gitu, plan B-nya nggak jalan dan seterusnya gitu. Emang menarik banget bahasan kita soal ya bagaimana cara untuk mengalahkan Liverpool lah gitu ya. Dan ini hasil analisis dari secara statistik juga dari histori kekalahan Liverpool juga kan. Iya, benar. Dan tadi setidaknya ada 3 cara yang mengurung dari tengah, terus melawan game passing dan juga bermain dengan 2 striker. Asalkan si 2 strikernya itu selalu menekan pertahanannya lah gitu untuk mengganggu. Selalu ngegangguin terus si back tengahnya. Karena mungkin dari situ juga awal build up sang Liverpoolnya kali ya. Iya. Gak kerasa udah 30 menit nih kami menemani Anda dengan cerita-cerita mengenai sepak bola. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Ya, kami dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.